Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Teknologi Industri. Ini untuk pertemuan keempat kalau tidak salah ya. Kita hari ini akan membahas mengenai ergonomi, ya, mengenai ergonomi. Apa itu ergonomi? Ya, itu adalah salah satu bidang dari psikologi industri yang membahas atau mempelajari mengenai proses interaksi manusia dengan lingkungan kerjanya. Meliputi apa? Meliputi juga alat, rancangan ruang, kemudian juga cara kerjanya. Ergonomi memiliki istilah lain yaitu engineering psikologi atau human engineering dan psikoteknologi. Seringkali juga orang nyebut dalam istilah applied experimental psychology, kemudian juga menyebut engineering psikologi tadi udah, human engineering, kemudian human faktor psikologi, human faktor and economic, dan psikoteknologi. Jadi sama aja. Nah, ergonomi ini mempelajari mengenai perencanaan, pembuatan sampai dengan evaluasi terhadap berbagai macam peralatan yang nantinya akan dipakai untuk manusia. Berikut sistemnya dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterbatasan manusia yang memakai peralatan dan sistem tersebut. Nah, prinsip ergonomi sendiri yaitu diantaranya adalah bahwa teknologi itu diciptakan untuk manusia. Walaupun yang menciptakan manusia, teknologi itu diciptakan untuk manusia. Jadi setiap teknologi itu pada prinsipnya itu untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Nah, dalam memberikan kemudahan itu ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah mengenai rancangan kenyamanan dan keamanan. Ya. Jadi dirancang sesuai dengan karakteristik manusia, baik untuk sampai kemampuan, keterbatasan, dan kebutuhannya. Nah, manusia itu adalah sebagai subjek sekaligus juga objek, yaitu merupakan pemakai yang aktif. Di mana manusia itu pertama juga dalam hal alat dan proses, itu yang pertama adalah perancang, kemudian membuat, jadi merancang itu mendesain, kemudian membuat atau menerapkan rancangan itu, kemudian juga memakai, setelah memakai mengevaluasi, dan ketika tidak terjadi kesesuaian yang kurang nyaman, nanti ada pemodifikasi. Dalam menentukan atau menerapkan karakteristik dari peralatan atau teknologi yang digunakan. Misalnya kita ada di sini ada laptop gitu kan, mungkin kan bagaimana tentunya huruf-huruf yang ditaruh di situ kalau itu sudah standar gitu ya. Tapi bagaimana tangan gitu, kemudian ada tombol gitu, ada jempol misalnya gitu, bisa untuk menggerak-gerakkan. Gitu. Misalnya ada gelas, kenapa gelasnya itu memanjang ke atas, misalnya seperti ini ya. Kemudian ada gelas seperti ini, kenapa di atasnya rata, tidak membentuk bibir seperti apa. Kemudian juga kursi ya, kemudian juga handle pintu gitu kan. Nah, peralatan atau teknologi ini selalu akan dievaluasi secara rutin. Dalam istilah manajemen mutu atau manajemen operasi itu ya adalah perbaikan bersinambungan ya. Perbaikan kebersinambungan. Jadi apa yang kita buat ini mesti kan ada kurang lagi ya. Nah,
ketika setelah diciptakan itu bukan berarti sudah hasil dari akhir. Tidak ada istilahnya model terakhir dari motor gitu ya, model terakhir dari mobil nggak ada. Kadang ada guyonannya, oh nggak ada, nanti saya membeli yang edisi terakhir. Karena nggak ada edisi terakhir, pasti akan diciptakan dan selalu dimodifikasi. Oleh sebab itu, ketika Anda misalnya membuat suatu desain bisnis tertentu, ya misalnya ini nih, saya punya apa itu, nggak sengaja aja nih, kunir asem gitu kan. Kenapa didesain seperti ini kan dipegang enak ya kan, satu pegangan. Kenapa tutupnya di sini ya. Diputar, ada yang klik klop, ada yang mungkin dengan pencetan, ada mungkin digejrot gitu, nah, macam-macam. Itu semata-mata juga untuk memberikan kenyamanan gitu. Nah, dan kita berkesempatan untuk memodifikasi, makanya kita sebagai generasi yang lebih belakang ini sebetulnya Anda tidak perlu berpikir dari awal lagi. Jadi lakukan aja misalnya ATM, amati, tiru dan modifikasi. Itu hal yang paling gampang ya. Tidak perlu idealisme ketika Anda mencari suatu bisnis tertentu gitu ya. Oke. Ada beberapa tujuan dalam ergonomi ini ya. Yang pertama adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisien. Apa itu efektivitas dan efisien? Nah, mungkin seringkali kita sampaikan, efektivitas itu adalah sesuai dengan sasaran atau tujuannya, jadi tepat sasaran. Yang kedua, kalau efisien itu adalah apa? Hemat atau dengan bahan yang seadanya bisa dihasilkan yang maksimal. Atau biayanya hemat tapi produknya bagus atau banyak gitu kan. Nah, salah satu cirinya itu adalah mudah digunakan, ya. Atau istilahnya sederhana adalah user friendly, ya. Jadi bersahabat kepada pengguna. Nah, ini juga yang sebetulnya salah satu kalau kita mengarah sudut pandang definisi mutu yang mungkin sudah ada pernah dengar, yaitu sesuai dengan keinginan pemakai. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan produktivitas. Itu artinya apa? Yaitu ada hubungannya dengan efisiensi dan efektivitas tadi. Produktivitas itu dicapai ketika apa? Dengan input yang sama dihasilkan output yang lebih banyak atau sebaliknya. Dengan mengurangi input ternyata dihasilkan output yang sama atau lebih besar. Dan yang berikutnya adalah mengurangi kesalahan. Ini artinya target dari efektivitas. Karena istilahnya kita memanah itu selalu kena sasaran. Misalnya kita gambarannya adalah menembak burung dengan satu peluru atau dengan memanah burung dengan satu busur, satu anak panah itu mengenai. Itu efektif. Jadi tidak perlu berulang kali harus berkelok-kelok itu karena terjadi kesalahan. Kemudian juga untuk meningkatkan nilai manusiawi, human value, yaitu pertama adalah memberikan rasa aman dan nyaman. Jadi kursi, misalnya entah kursi pesawat, kursi mobil, kursi bus, itu mesti dibikin nyaman orang duduk. Termasuk kursi yang saya dudukin ini, saya bisa bersandar dengan santai, gitu ya. Mejanya setinggi saya pas, gitu. Itu memberikan kenyamanan, kita bisa berbetah-betah di situ, ya, berbetah-betah di situ. Jadi bisa kita bersandar dengan santai, ya, bisa mengurangi stres dan kelelahan dan tentunya akan puas ya. Hanya ada kursi malas itu sebetulnya mesti kan ergonomis sekali karena bisa bergoyang-goyang, maju mundur tapi tidak sampai orang jatuh gitu. Kecuali memang orang tua nakal gitu ya, artinya secara ngayunnya bablas gitu kan. Oke, sorry. Nah, kemudian ada beberapa komposisi. Ini tadi tujuan komposisi dari ergonomi itu ada 3. Yang terbagi yang menjadi anatomi, terdiri dari atopometri, yaitu dimensi-dimensi badan. Dimensi badan itu ya apa? Ya tadi kenyamanan di lengan, di bokong, di punggung, di kepala gitu ya.
Kemudian juga biomekanika di mana menerapkan daya, ya, penerapan daya. Jadi disesuaikan dengan energi yang ada di situ. Kemudian yang kedua adalah fisiologi, yaitu dampak fisik dan penggunaan tenaga. Yang ketiga itu adalah psikologi, yaitu mengolah informasi-informasi atau fungsi pengolahan informasi dan perbedaan individual. Nah, ini adalah beberapa contoh penerapan ergonomi ketika mungkin ergonomi pada kursi atau meja kerja juga gitu kan. Jadi pandangan seperti inilah, ini hampir sama dengan yang saya lakukan ya. Kursinya ada sandarannya, kalau dia mungkin tinggi, kemudian kakinya pas menginjak papan yang ada di bawahnya, kemudian pandangan komputer tepat tegak lurus gitu ya, dengan sudut mata agak sedikit bawah, jadi atas ketemu mata atas terus sama turun, bersama dengan yang saya miliki ini. Ya. Kemudian tangannya bisa pas di atas ini cukup nyaman, jadi nggak gampang capek. Begitu juga misalnya memposisikan orang mengangkat balok, itu nyamping. Nah, karena apa? Tidak akan membentur dengkul atau mungkin pinggang. Apalagi itu kalau perutnya yang besar gitu kan akan mengganggu, itu yang tipe yang kedua yang kanan itu. Nah, kemudian ini model cahaya. Nah, model cahaya. Yang satu itu cahaya yang tidak secara langsung dengan cara menembakkan ke dinding sehingga tidak akan menyilaukan dan tidak akan keras cahaya ke mata kita. Yang sebelah kanan itu adalah ergonomi dari suatu, jadi ergonomi itu mengandung nilai-nilai seni juga ya. Jadi sesuatu yang sangat efisien ya dalam bola-bola lampu ini dari yang kecil ke besar, kemudian melekuk pegangannya gitu. Nah, seperti misalnya mungkin kalau saya gambarkan ruangan saya kayak gini ya, di atas itu saya tembakkan itu ya. Nah, itu saya tembakkan lampunya gitu. Lampunya juga yang soft gitu ya, yang itu kemudian lampu keluar dari plafon. Nah, jadi itu akan lebih nyaman. Kemudian ada mungkin warna-warni juga di sana ya. Ada warna-warni biru, kuning ya. Ini bagian dari ekonomi menjadi lebih nyaman ya. Menjadi lebih nyaman ketika kita bekerja. Nah, dalam ergonomi tentu apa ya? Ada suatu kondisi tidak bisa lepas dengan kondisi kerja. Ya, kondisi kerja, lingkungan fisik kerja itu harus disesuaikan. Bagaimana kita bekerja dalam suatu apa ya? Ketika kita butuh energi, ya, bisa jadi adalah pencahayaan yang terang ya, yang mungkin yang menyala gitu. Begitu beda dengan ketika kita memang butuh relax, itu mungkin pencahayaannya yang lebih sederhana. Jadi iluminasi atau penerangannya itu diatur. Nah, sekarang banyak sekali kafe-kafe yang mungkin tidak terang sekali, bahkan mungkin dengan kalau itu sih lebih ke arah apa sensasi, menjadi gelap banget, gitu kan. Terus makan di tempat bekas wadahnya WC atau dalam bentuk apa itu tabung gas, ya macam-macam lah gitu kan. Itu hanya kreativitas. Kemudian juga warna, jadi iluminasi, jadi pertimbangannya iluminasi, keterangan penerangannya, kemudian warna-warna dindingnya. Ya sederhananya gini, kalau rumah Anda sempit, pengen luas, jangan mengecat dengan warna-warna terang. Jadi jangan merah, jangan hijau. Itu nanti akan ada muncul kesan sempit. Nah, ruangan-ruangan baiknya dibuat yang terang. Terang itu apa? Misalnya kuning muda, kemudian putih, abu-abu, enggak terlalu tua, itu akan menyebabkan ruangan itu kesannya luas. Apalagi kalau ditambah dengan misalnya cermin, nah itu juga akan menimbulkan kesan yang lebih luas lagi. Ya, tapi jangan salah, kadang mungkin dikiranya tempat kosong nanti ada tabrak itu kan. Ya. Kemudian kebisingan, ya tentunya orang yang hidup di pinggir laut, apalagi di pinggir rel kereta, itu kecenderungannya adalah bicaranya keras. Nah, saya termasuk karena hidupnya dulu dekat dengan Tegalan kayak gitu ya.
Bicaranya cenderung keras gitu. Kemudian pengaruh-pengaruh musik, ya, ada musik itu bisa menjadikan terapi bagi kita semua untuk ya apa ya? Nanti sebetulnya kita akan bahas lebih detail lagi sih. Ya. Jadi misalnya musik ketika kita butuh untuk semangat tinggi, maka musiknya ya musik-musik rock, Mars gitu kan. Makanya para tentara gitu kan, mereka butuh sambil nyanyi yang sangat menghentak-hentak gitu. Ya. Turbosona gitu misalnya gitu ya. Itu dengan nada yang berbeda yang dengan semangat yang tinggi. Ya. Kemudian waktu bekerja itu yang menjadi pertimbangan adalah jam kerja, kemudian kerja paruh waktu atau waktu tetap, hari kerja dalam sepekan, jam kerja fleksibel atau flexi time, sama waktu istirahat dan sholat. Nah, jam kerja ini juga diperhitungkan, makanya nanti kalau ada kecelakaan kerja atau penyimpangan, lihat dulu penyimpangannya itu jam berapa gitu kan. Kalau membentuk pola itu namanya sistemik. Nah, ini sistemik. Jadi artinya apa? Ketika menelusuri Anda menjadi seorang quality control atau quality assurance ada masalah atau HSE atau apa itu safety manager safety itu dilihat kejadiannya itu hanya sekali atau berulang kali pada jam yang sama. Nah, kalau itu berarti namanya sistemik kalau dalam jam yang sama. Nah, ini iluminasi. Jadi bekerja di ruang yang terang dengan remang-remang ya. Perlu diperhatikan itu intensitas cahayanya. Jadi kalau mau tidur ya mungkin baiknya memang jangan terlalu terang, jangan terlalu terang. Ya bisa dimatikan, makanya ada lampu tidur karena butuh remang-remang dan lampu tidur itu mesti sering kali ya hampir semuanya itu ada tirainya gitu ya. Kemudian distribusi cahayanya mau ditaruh di tembok atau mungkin agak jarang atau misalnya model terang benderang gitu. Terus sinarnya jangan menyilaukan. Kemudian tentunya misalnya ruangan untuk olahraga bola atau badminton gitu misalnya gitu. Itu ya tentunya tidak menyilaukan ketika lagi pertandingan gitu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan iluminasi tidak langsung atau dengan pantulan itu lebih paling baik, tidak menimbulkan efek-efek menyilaukan. Dulu itu ketika saya kecil di usia SD itu ada yang namanya gerhana matahari total. Ya, itu saking bodohnya bangsa Indonesia. Jadi informasi itu simpang siur, semua orang harus sembunyi. Jangan sampai melihat matahari. Ya. Karena apa? Yang terjadi itu pun disiarkan di negara lewat TVRI atau apa. Intinya jangan sampai melihat matahari. Karena kalau melihat matahari itu akan menjadi buta. Itu saking bodohnya kita. Nah, saya sendiri waktu kecil itu sampai dibikinkan di dalam rumah, itu dibikin lagi rumah-rumahan yang sangat gelap. Jadi siang itu bagaikan malam, gelap gulita. Karena tertutup rapat, anak-anak nggak boleh melihat sama sekali. Gitu. Nah, saya baru sadar ketika saya SMA, itu ada guru geografi bahwa bercerita mengenai bahwa dia itu termasuk orang yang melihat. Justru dia itu harusnya kita itu begitu dibodohinya sama media sama ya karena memang nggak punya pengetahuan. Justru harusnya kejadian alam seperti itu harus dinikmati, gitu. Harus dinikmati. Bagaimana prosesnya, gitu. Nah itu. Kemudian mengenai warna, ya ini warna tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana supaya warna itu soft atau misalnya warna suasana di ruang sempit bagaimana supaya nampak luas, supaya adem bagaimana gitu kan. Termasuk itu ini yang gambar di bawah ini sebetulnya garisnya lurus tapi kesannya apa? Kesannya itu zigzag, mengecil dan membesar. Padahal itu hanya tipuan
mata aja, ilusi warna. Nah, ini ada beberapa efek psikis dari warna ruang. Ya. Misalnya biru itu menenangkan, hijau itu netral, menenangkan, kemudian merah itu mengusik panas itu efeknya ya. Kalau hijau, biru itu sejuk. Kalau oranye, kuning juga kesannya panas dan merangsang efek psikisnya. Coklat itu merangsang. Nah, nanti Mas Mbak itu kalau pengen terus terangsang itu ya bikin warna ruangannya coklat gitu kan. Kemudian lembayung itu melesukan, tersiap. Ya. Oke, nah kemudian noise tadi sudah saya sampaikan atau bunyi itu. Saya itu dulu kecil saya bukan kereta tapi dekat dengan bandara. Jadi seringkali dulu agak jarang karena bukan bandara internasional. Sekarang internasional dan pesawatnya besar-besar. Boeing, Airbus gitu kan, besar-besar. Jadi suaranya itu gemblegar gitu. Apalagi kalau ada helikopter yang lagi itulah itu rasanya itu menakutkan, dulu besar sekali. Ya. Mungkin kalau Anda di sini di sekitaran Bumi Maya kan jarang mendengar suara pesawat karena bukan jalur juga, karena pesawat itu ada jalurnya. Ya mungkin kereta ada yang lewat itu pun orang yang di tepi. Ya. Nah, mungkin pinggir jalan atau Anda hidup di dekat penggergajian kayu itu tentunya akan menimbulkan efek-efek psikis yang berbeda. Makanya Anda beruntung misalnya di desa gitu kan, hidup itu suaranya apa? Suara jangkrik gitu kan. Suara jangkrik itu menenangkan suasana yang sunyi kan gitu. Jangan sampai suara hantu gitu kan. Nah, itu kalau itu bikin merinding, seram gitu kan. Ya, horor gitu kan. Ya. Ya. Uh, apa? Kemudian besi-besi. Nah, untuk mengurangi kebisingan itu dibuatkan kedap suara. Nah, saya sendiri memang punya pabrik juga. Itu pabriknya itu memakai diesel. Nah, sebetulnya saya sudah mengurangi dengan diesel listrik, diesel listrik, kompresor listrik. Kompresor listrik itu suaranya lembut, jadi kayak hanya tuk gitu. Nah, tapi dayanya nggak cukup kuat, harus ditambah dengan diesel dengan kompresor besar, yaitu dengan diesel. Nah, untuk meredam suara itu, pertama ya kita dekatkan untuk jalan raya, yang kedua itu knalpotnya itu dipendem kayak bikin sumur gitu kan, untuk sebagai upaya meredam suara. Ya. Nah, kemudian pengaruh musik itu memang banyak yang mengatakan bahwa musik itu membantu menenangkan, gitu, tergantung musiknya gitu kan. Nah, termasuk bayi-bayi konon gitu kan, itu juga bisa diperdengarkan dari awal. Termasuk juga suara-suara tentunya Quran. Ya, berdasarkan penelitian juga kristal air pun itu kalau dinyanyikan dengan dilantunkan suara-suara yang lembut, Quran itu membentuk kristal yang bagus. Tapi kalau diperdengarkan dengan suara-suara yang tidak teratur, maka menjadi kristal yang juga tidak teratur atau buruk. Ya. Nah, kemudian waktu bekerja. Nah, waktu bekerja itu di desa atau dengan kota tentunya berbeda. Nah, secara umum itu 1 minggu itu kalau menurut Undang-Undang Tenaga Kerja kalau nggak salah itu 40 jam. 40 jam itu bisa 5 hari kerja atau 6 hari kerja. Kalau 5 hari kerja biasanya berangkat jam 7 pulang jam 5. Berarti berapa? 9 jam. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 9 jam, tapi istirahatnya kan 1 kali, jadi 8 jam. Jadi sehari standarnya orang itu adalah 8 jam. Nah, kalau kerjanya itu kerja pemikiran, itu kadang sebetulnya kerja di atas 40 jam itu kadang menjadi tidak efektif, karena sebetulnya hanya ada waktunya,
tapi sebetulnya tidak menghasilkan karena sudah capek, sudah lemah. Jadi jam kerja ditambah jumlahnya, tapi aktual menurun karena apa ya? Karena sebetulnya ada orangnya, tapi pikiran sama tenaganya tidak di situ. Kemudian ada kerja paruh waktu, artinya part time. Jadi misalnya orang rumah tangga yang mungkin mengerjakan boleh dikerjakan, terutama di Purbalingga itu banyak misalnya mengerjakan untuk idep, gitu kan, untuk itu bulu mata atau wig untuk rambut palsu. Nah, bisa mereka dikerjakan sambil ngomong anak, sambil masak, gitu kan. Ya. Kemudian juga untuk anak-anak cacat, gitu kan, yang mungkin tidak formal banget. Termasuk juga bisa untuk orang-orang yang sudah tidak muda lagi, yang gampang capek. Ya. Di situ tidak 40 jam. Nah, kemudian ini waktu kerja dalam sepekan itu kan. Ya tergantung, kalau 6 hari kerja itu 7 jam per harinya. Kemudian kalau 5 hari kerja 8 jam. Kalau 4 hari kerja itu berarti 10 jam. Nah, itu sebetulnya masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kemudian di negara-negara di kota-kota padat itu seringkali, dan saya sangat setuju, kan namanya jam kerja fleksibel. Bagaimana kerja fleksibel atau istilahnya flexi time itu sudah dimulai sebetulnya di Jerman itu sejak tahun 60-an. Jadi dan tempat saya bekerja itu dulu juga ada yang menerapkan itu. Tapi yang ada di Jakarta, yang kota padat, yang macet. Kalau di Purwokerto enggak ada. Yaitu dengan cara apa? Masuknya, misalnya disepakati jam kerja pabrik itu jam 7.30 misalnya gitu kan. Atau jam 8, sebenarnya jam 8 gitu kan. Tapi dia boleh masuk lebih awal. Kemudian juga boleh pulang lebih awal. Tapi totalnya adalah misalnya kalau 5 hari kerja itu 8 jam. Kalau dia berangkatnya agak telat, itu juga pulangnya harus lebih telat. Ya, seperti itu. Ini memang bisa mengurangi orang absen, karena misalnya gini ya, kalau kita ada anak yang harus diantar ke sekolah dulu, kan waktunya hampir sama. Kalau waktunya hampir sama, pasti akan telat itu. Atau mungkin ada tetangga ada keseripan, gitu, atau ada yang meninggal, itu kan harus melayat dulu. Tapi sayang, misalnya jam 8 sudah selesai atau jam 9 sudah selesai. Akhirnya nggak berangkat kerja, eman. Ya. Akhirnya berangkat, tapi pulangnya nanti juga terlambat, melambatkan diri. Jadi itu lebih waktu mengurangi orang untuk apa? Ngurangi orang untuk bolos, gitu kan. Nah, banyak keuntungan jam kerja fleksibel ini. Yang pertama adalah ketika itu bagi organisasi itu produktivitasnya naik karena sesuai dengan hatinya, ya, sesuai dengan passionnya lagi, lagi moodnya gitu ya. Absensi pasti akan berkurang karena kadang absensi itu kita telat setengah jam atau apa jadi nggak berangkat, tapi ini masih ada kesempatan berangkat dan tidak ada istilah kata terlambat. Ya. Jadi data keterlambatan itu akan berkurang. Nah, juga turnover orang untuk keluar masuk pekerjaan di situ ya berkurang karena ada kemudahan di situ. Karena orang itu di swasta itu kan diikat setahun hanya boleh cuti misalnya 12 kali atau 15 kali lah. Tapi cuti bersamanya sekian. Itu otomatis mendorong orang untuk ya libur lebih lama. Karena kalau itu dimanfaatkan misalnya anaknya sunat, kemudian ada yang istrinya melahirkan, itu ya sebenarnya nggak cukup. Dan semangat kerja itu pasti meningkat kalau dengan sistem seperti ini. Karena sesuai dengan waktu biologisnya dia bekerja. Kemudian bagi karyawan itu punya waktu yang bebas, bisa pagi belanja dulu ke pasar untuk kebutuhan rumah tangganya, juga menyalurkan hobi, misalnya Anda yang suka jalan sehat, berlari. Karena ketika olahraga itu tidak selesai langsung bisa berangkat kantor biasanya. Artinya selesai,
itu biasanya mungkin mengademkan diri dulu, baru mandi dan sebagainya. Nggak mungkin habis olahraga kobios itu terus ganti baju berangkat gitu, atau bahkan malah sambil nggak ganti baju kan gitu. Kemudian bisa bersosialisasi. Nah, apalagi di Jakarta gitu, kadang harus periksa dokter dulu, ke ATM dulu dan sebagainya. Kadang jadi lebih fleksibel. Yang jelas bagi dia akan meningkatkan mutu kerja, ya. Menempati berbagai janji bisa. Nah, dapat menumpuk cuti yang menikmati cuaca, kemudian menyesuaikan jam kerja jika sedang merasa kurang fit, ya, sedang sibuk atau tidak sibuk, itu bisa disesuaikan. Nah, kemudian janjian sama orang masih bisa ketemu. Lebih pulang pergi menyesuaikan dengan jalannya kemacetan. Jadi pulangnya terlambat aja, nanti waktu pulangnya sama-sama pulang tapi sampai rumahnya kan berbeda. Mendingan kan sambil kerja di kantor. Kemudian juga mengurangi konflik keluarga dan kerja. Kenapa bisa seperti itu? Nah, misalnya Anda bayangkan terburu-buru di kantor harus sampai jam 8. Anaknya masih ngulat-ngulet gitu kan. Masih mandinya belum selesai, sarapannya belum, padahal pengen bareng, ya kayak gitu kan. Atau punya anak kecil itu sering biasanya digundeli, pengen ikut bapaknya atau pengen ikut ibunya. Lah, kadang perusahaan nggak mau tahu, memang aturannya gitu, telat 5 menit dianggap telat, nggak berangkat lah kan. Mesti jadi muncul emosi-emosi, benturan-benturan. Tapi kalau sampai bisa fleksibel sampai 1 jam, 2 jam, ya tentunya akan lebih nyaman, ya, hanya pulangnya terlambat aja. Dan bagi pemerintah itu karena akan ada sebaran kendaraan, sebaran orang hilir mudik, ada yang jam 7 mulai start, ada yang jam setengah 8, ada yang 8, ada yang setengah 9, ada yang 9, akhirnya nyebar. Bukan dalam satu waktu tertentu. Misalnya jam 8 semua, wah tabrakan. Artinya tabrakan waktunya. Jadi crowded, macet. Kalau udah macet kayak gitu, malah lebih lama sampai kantornya. Nah, tapi ingat, pekerjaan kayak gini tidak cocok untuk proses produksi yang model sistem fleksibel ini. Jadi nggak cocok. Karena apa? Di produksi masuk saya terlambat lah, yang shift sebelumnya ya kan terkatung-katung, dia sudah saatnya pulang. Yang bisa itu apa? Yang staff, yang tidak tergantung sama orang lain, pekerjaannya lebih individual kayak gitu. Jadi di bagian yang shift, kerja shift nggak bisa, atau yang assembly atau perakitan nggak bisa karena harus ada logbook yang harus disambung. Itu pun perlu yang namanya overlap. Jadi karyawan yang mau pulang harus ada karyawan yang datang dulu dan terjadi serah terima dulu, bukan langsung saling ditinggal gitu. Akhirnya nunggu yang itu terserah. Ya, itu kan membahayakan. Ya. Nah, itu tadi adalah mengenai waktu. Yang sekarang kita bahas sebentar mengenai K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Ya. Nah, oke, habis. Nah, ini silakan nanti dipelajari sendiri faktor-faktor yang mempengaruhi ada K3 itu sebetulnya apa tujuannya, untuk meningkatkan derajat keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang disebabkan oleh pekerjaan, lingkungan kerja di sekitar, dan preventif dan kuratif. Jadi maksudnya apa? Nah, bagi Anda pekerja-pekerja yang nanti di lapangan, jangan abaikan namanya alat safety, ya mungkin helm, kacamata atau goggle, kemudian ada sarung tangan, ya. Nah, itu harus Anda siapkan, termasuk sepatu. Sepatu untuk kerja itu biasanya beda, namanya sepatu safety, yang di depannya ada besinya. Kalau kegencet kaki Anda tidak remuk, tidak hancur gitu kan. Makanya kita bepergian pakai helm gitu kan. Bukan untuk jangan sekali-kali berpikir nggak ada polisi, bukan kayak gitu. Tapi artinya untuk melindungi diri Anda sendiri. Anak-anak saya semuanya saya wanti-wanti, walaupun dekat, hanya beli harus pakai helm, itu harus. Ya. Itu karena tidak ada yang mengenal namanya kecelakaan itu hanya karena dekat gitu. Perjalanan jauh sini Surabaya juga bisa aja selamat. Tapi perjalanan sini orang yang ngabaikan ini, misalnya Anda dari
kampus ke mana ya, ke depan hanya mana itu flyover gitu, bisa jadi terjadi yang diinginkan. Nah, di situ ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengenai safety ini. Yang pertama adalah sifat dari pekerjaan. Ya, tentunya ketika Anda di kantor, Anda mungkin bisa jadi supaya nggak kedinginan pakai jaket atau nah kalau sekarang itu protokol kesehatan itu ya tentunya ada masker terutama hand sanitizer. Nah, itu untuk melindungi diri. Kemudian sikap pekerja. Jadi faktor-faktor ketiga itu, nah baru saja kan tadi pagi lah kalau nggak salah kilang minyak di Balongan itu meledak. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Ketika meledak itu bisa jadi karena kecerobohan pekerjanya, bisa jadi karena safety-nya memang tidak proper kayak gitu kan. Mungkin bisa jadi pengawasannya kurang, ngeceknya hanya tanda tangan. Kan sering Anda lihat ada kamar mandi atau WC di manalah, di masjid mana atau di pom bensin mana, ditanda tangan nih, centang, tapi kotor gitu kan. Itu artinya ya hanya ditanda tangani, tapi sebenarnya nggak dikerjakan. Kemudian peraturan perundang-undangan bagaimana itu memberikan sanksi dan atau mungkin aturan. Kemudian sertifikat pekerja. Bagaimana kuat-kuatannya, kemudian komitmen manajemen dan kondisi sosial ekonomi. Jadi kalau di negara-negara maju, masalah safety itu tempat sampah dan semuanya sudah dengan sadar dengan sendirinya. Awareness-nya itu tinggi. Saya gambarkan mungkin berulang kali, misalnya awareness itu bukan berarti orang nggak tahu. Misalnya saya yakin semua orang tahu bahwa lampu merah itu misalnya berhenti. Tapi bisa jadi orang Jepang tahu, orang Singapura tahu, orang Indonesia pun juga tahu. Tapi masalahnya bisa jadi orang Indonesia lampu merah tinggal tengok-tengok ada orang nggak, kalau nggak ada lari. Tapi di Jepang nggak ada orang yang tetap berhenti misalnya kayak gitu. Hal lain misalnya yang saya gambarkan di Bandara Changi Singapura sama Soekarno-Hatta di Jakarta. Naik pesawatnya sama gitu kan. Tapi kalau di Changi itu orang bisa tertib antri satu-satu setelah di Bandara Soekarno-Hatta, padahal orangnya sama loh itu. Yang naik pesawat itu mak gerubyuk gitu, jangan sudah nggak antri gitu kan. Hal itu memang membedakan masalah budaya atau kondisi sosial ekonomi di masing-masing tempat kerja atau negara. Sifat kerja pekerjaan tentunya dari seorang yang misalnya driver berbeda safety-nya sama orang yang nyemprot cat atau bahkan hanya seorang akuntan misalnya berbeda. Tapi itu semua pasti disikapi oleh namanya sikap kerja atau dasar dari awareness atau kesadaran dari masing-masing pekerja. Nah, faktor penegak lingkungan itu misalnya lama kerjanya, penerangannya seperti apa. Bisa jadi dulu di perusahaan lagi ngirit-ngiritnya. Kalau kayak sekarang itu perusahaan itu berusaha untuk ngirit, artinya bertahan. Lampunya dimatiin, ditiadakan lemburannya, atau kalau perlu gantian kerjanya, tidak pakai AC dan sebagainya. Itu akan membuat suasana yang berbeda. Sampai kadang kan karena gelap itu kan kesandung, jungkel gitu karena cemplung selokan ya bisa juga. Ya, oke. Kalau faktor personal, kalau faktor lingkungan kan lama kerja, penerangan, temperatur, desain peralatan, tekanan sosial. Kalau faktor personal, perorangannya itu kan dia minum alkohol atau enggak, obat-obatan enggak. Sebetulnya juga termasuk rokok gitu kan. Kalau orang rokok bisa jadi kan pengen segera istirahat, pengen segera ngebul. Nah, kalau yang nggak ngerokok sebenarnya yang enggak sih gitu. Kemudian kemampuan kognitif atau kecerdasannya, kewarasannya gitu ya. Nah, penalarannya gitu kan, bagaimana memahami logika rasionalnya seperti apa. Kemudian kondisi kesehatan. Apakah memang dia sudah tua, ada bawaan penyakit yang gampang sesak nafas gitu misalnya, gampang darah tinggi, gampang alergi kedinginan gitu kan, itu kondisi. Kemudian kelelahan karena apa ya, mungkin apakah karena lembur, capek, kemudian karena perjalanan jauh, habis mudik langsung kerja gitu kan,
Kemudian pengalaman kerja itu juga mengaruhi karakteristik personal, gampang marah, sabar itu beda. Kemudian umur, ya, gampang ngantuk, misalnya usia itu. Kemudian wilayah rawan bencana, misalnya Anda bekerja misalnya di Pantura itu risiko kecelakaan. Kalau ada misalnya di gunung di mana di Salem itu daerah longsor, apakah kena risiko banjir dan sebagainya. Ya. Kemudian pengaruh penggunaan alkohol itu akibatnya absensi makin sering, ya kan, mabuk, nggak sadar harus masa kerja, kadang sampai atasannya ditantang, mabuk, nggak waras gitu, kesalahan prosedur, nggak sadar melanggar prosedur, yang jelas nanti produktivitas menurun, jalan aja sempoyongan, nah, suka berbohong, akhirnya emosialnya tinggi, refleksnya melambat, kemudian gerakannya tidak akurat, mau megang apa meleset gitu kan, sudah orientasinya itu udah nggak pas. Ya. Kemudian ada beberapa usaha meningkatkan K3 misalnya adalah dengan prevensi, kemudian desain yang baik, kemudian pemeriksaan atau inspeksi, kemudian riset atau penelitian, evaluasi, kemudian juga pelatihan, kemudian menjaga iklim organisasi, dan terutama adalah tentunya kesadaran diri. Nah, demikian kuliah ergonomi dan K3 pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan tambahan informasi bagi kita semua, pengetahuan bagi kita semua mengenai ergonomi dan K3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.